Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas 10 soal TIU persiapan CPNS tahun 2023. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita bahas dari soal nomor 1. 15% dari 50 sama dengan 30% dari bilangan. Nah, kalau ada kalimat seperti ini kita harus bisa mengubah kalimat ini menjadi bentuk soal matematikanya ya. 15% dari itu kalau di matematika sama aja dengan kali. 15% kita tulisnya 15% dari berarti kali ya. 50 sama dengan 30% dari bilangan. 30% dari bilangan. Nah, bilangan ini kan kita nggak tahu ya. Kita anggap bilangannya adalah A. Berarti 30% dikali A. Nah, berarti kita harus mencari si A ini gitu ya. Untuk mencari A berarti kan tinggal kita pindah ruas aja ya. Berarti 15% dikali 50 per 30% sama dengan A. Nah, persen sama persen ini kan bisa dicoret, kita hilangkan. Sedangkan 15 sama 30 bisa ya, 30 dibagi 15 itu 2. Nah, sedangkan 50 dibagi 2 itu 25. Jadi dengan kata lain A sama dengan 25. Jadi bilangan yang dimaksud adalah 25. Jawabannya yaitu yang D. Nomor 2, diketahui X pangkat 5 Y pangkat 4 sama dengan 512 dan XY sama dengan 4. Maka nilai dari 8X per X min 1 adalah, nah di sini ada X pangkat 5 Y pangkat 4. Sedangkan ini ada XY. Nah, maka nanti XY ini bisa kita substitusikan ke sini. Caranya gimana? Ini kan X pangkatnya kan 5 ya, sedangkan Y pangkatnya 4. Kita buat supaya pangkatnya menjadi sama. X pangkat 5 itu sama aja dengan X pangkat 4 ditambah 1, ya kan? 4 tambah 1 kan 5, dikali Y pangkat 4 sama dengan 5, 1, 2. Nah, ini kalau dalam eksponen A pangkat M plus N itu sama aja dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi ini sama aja dengan X pangkat 4 dikali X pangkat 1 dikali Y pangkat 4 sama dengan 512. 512 itu sama aja dengan 2 pangkat 9. Nah, ada X pangkat 4 Y pangkat 4. Karena pangkatnya sama maka boleh kita jadikan 1. Kayak misalkan A pangkat M dikalikan B pangkat M, maka ini sama aja dengan A dikalikan B pangkat M. Ini sama, X pangkat 4 Y pangkat 4 bisa kita tulis XY pangkat 4 baru dikalikan sama X pangkat 1 itu X sama dengan 2 pangkat 9. Nah, sedangkan di sini diketahui XY itu adalah 4, berarti 4 pangkat 4 dikalikan X sama dengan 2 pangkat 9. Nah, karena ini 2 pangkat, maka 4 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2 dipangkatin sama 4. Dikalikan X sama dengan 2 pangkat 9. Ya kan? Nah, 2 pangkat 2 dipangkatin 4 kan pangkat dipangkatin pangkatnya bisa dikali. Berarti 2 pangkat 8 kali X sama dengan 2 pangkat 9. Berarti X-nya berapa? X-nya tinggal pindah ruas aja, berarti 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 8. Ini kan pangkatnya bisa dikurangi ya, berarti sama aja dengan 2 atau 2 pangkat 9 dikurangi 8, yaitu 2 pangkat 1 atau 2. Nah, kemudian setelah X-nya ketemu, baru kita masukkan ke nilainya. 8X per X min 1 sama dengan 8 dikali X-nya tadi ketemunya 2. Berarti 2 dibagi X min 1. Ini X ya, X min 1 berarti 2 dikurangi 1. 8 kali 2, 16 dibagi 1 sama dengan 16. Oke, berarti jawabannya yaitu yang A. Nomor 3, 1/7 dari 5/8 dikurangi 2/6 adalah, nah 1/7 dari 1/7 itu kan 1/7. 1/7 dari itu kali 5/8 min 2/6.
Nah, jadi kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung ini kan dia pengurangan, dimana kan penyebutnya beda ya, berarti harus kita samakan dulu penyebutnya. Nah, ini kita perkecil dulu. 2 sama 6 kan bisa diperkecil nih, sama-sama dibagi 2, yaitu 1/3. Berarti sama aja dengan 1/7 dikali, ini 5/8 dikurangi 1/3. Nah, ini nanti baru disamakan penyebutnya. Jadi 1/7 yang di dalam kurung kalau disamakan penyebutnya kita kalikan ke sini ya. 8 kali 3 itu 24. Nah, kemudian ini kita kalikan. 5 kali 3 itu 15 dikurangi 1 kali 8 itu 8. Nah, berarti sama aja dengan 1/7 dikali 15 kurangi 8 itu 7/24. Nah, karena ini sama-sama 7 berarti kita coret sisa 1/24. Jawabannya yaitu yang E. Nomor 4, nilai dari akar, kemudian ada akar pangkat 3, kemudian ada akar pangkat 3 dari 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 7 adalah, nah kita kerjakan dulu nilai yang paling dalam. Di sini kan dia bilangan pokoknya udah sama ya, sama-sama 3. Berarti kita selesaikan. Jadi kalau ada 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 7, ini kan sama aja dengan 3 pangkat 5 plus 6 plus 7. Jadi sama aja dengan 3 pangkat 18. Jadi ini sama aja dengan 3 pangkat 18. Nah, jadi ini bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 18. Kita pangkatin sama apa? Akar dulu nih, akar yang paling dalam. Ini kan akar pangkat 3. Akar pangkat 3 itu sama aja dengan 1/3 ya. Jadi dipangkatin 1/3. Baru akar yang tengah ke atas lagi nih. Ini akar pangkat 3 lagi. Akar pangkat 3 lagi berarti dipangkatin lagi sama 1/3. Baru masuk ke yang paling luar. Akar yang paling luar di sini kan nggak ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya kan dianggap 2 ya, berarti pangkat setengah. Nah, jadi ini dia dipangkatin lagi sama setengah. Setengah ini akar dari paling luar, 1/3 akar yang tengah, 1/3 akar yang ini. Yang di dalam ini adalah penyederhanaan dari ini. Oke ya, berarti sama aja dengan 3 pangkat 18 dipangkatin. Nah, ini kan dia bisa dikali nih. 1/3 kali 1/3 kali setengah. 3 kali 3 9, 9 kali 2 18, berarti 1/18. Nah, 3 pangkat 18 dikalikan 1/18, berarti ini kan bisa dicoret. Sama aja dengan 3 pangkat 1, yaitu 3. Jawabannya yaitu yang D. Nomor 5, akar 196 dikurangi 9 ditambah 3 akar 36 dikali 1 per akar 9 dibagi 0,25 dikurangi 2 pangkat 3 dikurangi akar 8 per akar 2 adalah, nah kita kerjakan dulu satu per satu ya. Akar 196. Akar 196 itu sama aja dengan 14. Jadi ini bisa kita tulis menjadi 14 dikurangi 9 ditambah 3 dikali akar 36 itu 6 ya kan, 6 dikali lagi nih ya, 1 per akar 9. Akar 9 itu 3 dibagi sama 0,25. 0,25 itu sama aja dengan 25 per 100. Kalau diperkecil sama aja dengan 1/4. Berarti ini dibagi 1/4 dikurangi sama 2 pangkat 3 itu 8 ya kan, dikurangi akar 8. Akar 8 itu sama aja dengan 2 akar 2 dibagi sama akar 2. Nah, ini akar 8, 2 akar 2 dari mana kak? Nah, akar 8 itu kan sama aja dengan akar 4 dikali 2 kan ya. Nah, 4 kalau diakarkan kan 2, jadi 2 akar 2 gitu ya. Oke, berarti kita lanjutkan. 14 dikurangi 9 yaitu 5 ya. Jadi 5 ditambah, ini kan bisa dicoret. Nah, dicoret berarti 6 dibagi 1/4 itu sama aja dengan 6 dikali 4/1 ya. Pembagian bisa diubah menjadi perkalian, ini dibalik. Oke, dikurangi, nah ini dicoret ya, tinggal 8 dikurangi 2. 8 dikurangi 2 yaitu 6.
Nah, jadi 5 ditambah 6 kali 4. 6 kali 4 berapa? 24 dikurangi 6. Sama dengan 5 kali tambah 24 itu 29 dikurangi 6, 23. Oke, berarti jawabannya yaitu yang D. Nomor 6, pakan sebanyak 21 kg dihabiskan oleh 30 ekor ayam. Jika keseluruhan ayam banyaknya 50 ekor, diperlukan pakan sebanyak berapa? Nah, jadi kalau ada 21 kg itu cukup untuk 30 ekor ayam. Nah, ternyata jumlah ayamnya itu ada 50. Jadi, pakan yang diperlukan berapa? Gitu kan? Nah, jadi semakin banyak ayam, maka pakan yang dibutuhkan juga semakin banyak. Jadi kan dia fungsi pakai perbandingan senilai ya. Jadi semakin banyak ayam, semakin banyak yang dibutuhkan pakannya. Nah, kalau perbandingan senilai, berarti ya tinggal atas dibagi bawah sama dengan atas dibagi bawah. Atau boleh juga bawah dibagi atas sama dengan bawah dibagi atas. Gitu. Oke, berarti 21 per X sama dengan 30 per 50. Nah, ini sama-sama ada 0, kita coret aja. Kemudian kita kalikan silang, 21 kalikan 5 sama dengan 3 dikalikan X. Berarti X sama dengan berapa? Nah, kita coret ini, 21 sama 3. 21 bagi 3 itu 7. Berarti X sama dengan 7 kali 5, yaitu 35. Jadi yang diperlukan yaitu pakan sebanyak 35 kg. Nomor 7, berapa perbandingan P sama dengan 12 per Q, Q sama dengan 6 per R, dan R sama dengan 2 per P, dengan PQR adalah bilangan positif. Nah, di sini diketahui P sama dengan 12 per Q. Ini kalau kita pindah ruas ke sini, berarti sama aja dengan P kali Q sama dengan 12. Ini sama, kalau kita pindah ruas, berarti Q kali R sama dengan 6. Ini kalau kita pindah, berarti R kali P atau P kali R ya, sama dengan 2. Nah, ternyata ada perkalian dua variabel nih, PQ, QR sama PR. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba kita kalikan semua. P kali Q kali R, kita cari perkaliannya. P itu kan 12 per Q ya, 12 per Q. Dikali Q itu 6 per R. Dikalikan R sama dengan 2 per P. Maka PQR sama dengan, ini kita kalikan semua, 12 dikali 6 kali 2 kan 12 ya. 12 kali 12 itu 144 dibagi sama yang bawah, kalau dikalikan itu sama aja dengan PQR ya. QRP sama PQR kan sama. Kita pindah ruas, PQR dikalikan PQR itu sama aja dengan PQR kuadrat. PQR kuadrat sama dengan 144. Berarti PQR kuadrat, supaya kuadratnya hilang, maka ini dibuat kuadrat kan 12 kuadrat ya. Kita coret kuadratnya. Jadi PQR sama dengan 12. Nah, kalau PQR sama dengan 12, kita bisa mencari masing-masing nilainya. Nah, PQR sama dengan 12. Kita tahu bahwa PQ itu 12. Oke, PQR sama dengan 12. Kita masukkan dulu yang persamaan pertama ini. PQ sama dengan 12, berarti PQ ini diganti 12. 12 dikali R sama dengan 12. Jadi R sama dengan, pindah ruas, 12 bagi 12 itu 1. Ketemu ya. Nah, kemudian kita masukkan yang QR dengan persamaan ini juga. PQR sama dengan 12. Sedangkan QR itu 6, berarti P kali 6 sama dengan 12. P sama dengan berapa? Pindah ruas, 12 bagi 6 itu 2. Nah, udah ketemu. Kemudian kita cari yang Q-nya ya. PQR sama dengan 12. Sedangkan PR itu 2. P kali R itu 2, sisanya kan Q ya. Berarti 2 kali Q sama dengan 12. Berarti Q sama dengan 12 bagi 2 yaitu 6. Oke, berarti ketemu juga. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah perbandingan PQR-nya ya. P banding Q banding R.
P-nya itu 2 banding Q-nya 6, R-nya 1. Berarti 2 banding 6 banding 1. Oke, jawabannya yaitu yang E. Nomor 8, di suatu kampung mayoritas penduduknya adalah peternak. Sebanyak 150 orang memelihara kambing, 50 orang memelihara sapi, dan 30 orang tidak memelihara sapi dan kambing. Jika keseluruhan penduduk di kampung tersebut adalah 210 orang, maka banyaknya peternak yang memelihara sapi dan kambing adalah, nah berarti kalau ada soal seperti ini bisa kita gunakan diagram Venn, gitu ya, diagram Venn. Nah, yang ditanyakan adalah peternak yang memelihara sapi dan kambing, berarti irisan antara sapi dan kambing. Jadi dia memelihara keduanya ya. Jadi kita misalkan dia di sini ada lingkaran. Nah, ini yang memelihara sapi, ini yang memelihara kambing. Di sini total penduduknya adalah 210, berarti 210 ini adalah semestanya. Ya, jadi penduduk totalnya yaitu 210. Kemudian dibilang bahwa 30 orang tidak memelihara sapi dan kambing, berarti ada 30 orang di luar yang memelihara sapi sama kambing. Kita kurangi 30, 210 dikurangi 30 yaitu 180. Jadi cuma ada 180 orang yang memelihara kambing atau sapi ya. Jadi yang memiliki ternak lah ya. Jadi hanya ada 180 orang yang memelihara ternak. Sedangkan dibilang bahwa di sini yang memelihara kambing itu ada 150 dan yang memelihara sapi itu ada 50. Ini kalau kita totalkan ada 200 orang. Sedangkan nggak mungkin ya ada 200 orang karena kan di sini dibilang bahwa hanya ada 180 yang memelihara atau yang sebagai peternak, ya kan? Oke, berarti ada, kalau kita kurangkan 200 sama 180, kalau kita kurangkan berarti ada 20 orang yang memelihara keduanya. Jadi keduanya ini dia posisinya ada di sini. Gitu. Kalau yang ditanyakan yang memelihara sapi aja, ini yang memelihara sapi kan 50 orang ya. Udah 20 orang di sini, berarti di sini ada 30. Yang kambing yang memelihara 150, di sini udah 20, berarti di sini 130. Nah, kalau udah ada konsep seperti ini yang ditanyakan apapun nanti kita tahu jawabannya. Nah, kalau ini yang ditanyakan banyak peternak yang memelihara sapi dan kambing, berarti irisannya berarti ini yang ditanyakan. Yang memelihara sapi dan kambing berarti ada 20. Kalau yang ditanyakan berapakah peternak yang memelihara kambing aja tetapi tidak memelihara sapi, berarti ada 130. Tapi kalau yang ditanyakan berapakah yang memelihara kambing, ya 150. Ya, jadi konteksnya beda. 150 ini yang memelihara kambing, sedangkan 130 ini yang memelihara kambing aja, nggak memelihara sapi. Kalau 20 ini dia memelihara kambing dan sapi secara bersamaan. Gitu ya. Oke. Berarti jawabannya yang C ya. Nomor 9, Ganis membeli tas di sebuah toko dengan harga 200.000. Jika tas yang tidak dibeli Ganis mendapatkan diskon 20% serta mendapatkan potongan 5% karena menggunakan kartu anggota, berapakah harga tas yang harus Ganis bayar? Oke, di sini harga semula yaitu 200.000. Kemudian dia mendapatkan diskon. Diskonnya berapa? 20%. Ya, jadi kalau misalkan kita hitung 20% itu 20/100 dikalikan sama harga semula itu 200.000 ya. Kita coret 2, kita kalikan 2 kali 2 itu 4, nolnya masih ada 4, berarti 40.000. Nah, jadi harganya tinggal berapa? Harga setelah diskon nih ya, setelah diskon 200.000 dikurangi sama diskonnya 40.000, berarti sama aja dengan 160.000. Nah, kemudian dia mendapat diskon member lagi. Diskon member 5%. Nah, diskon member 5% berarti 5/100 dikalikan sama harga setelah diskon ini dikalikan 160.000. Nah, ini kita coret.
16 kali 5 kan 80 ya. 80, nolnya masih 3. Nolnya masih 2 ini. Nah, jadi dia mendapat diskon lagi 8.000. Berarti yang harus dibayar yaitu 160.000 dikurangi sama diskon membernya 8.000. Berarti sama aja dengan 152.000. Oke, berarti jawabannya yaitu yang C. Nomor 10, nilai rata-rata ulangan 30 siswa di suatu kelas adalah 7,2. Jadi ada 30 siswa, rata-ratanya yaitu 7,2. Setelah ada 1 orang siswa baru yang masuk mengikuti ulangan, nilai rata-ratanya menjadi 7,23. Nah, asalnya 30 siswa, kemudian ada 1 yang masuk, berarti ini rata-rata untuk 30 siswa, ya enggak? Nah, jadi nilai ulangan siswa yang baru itu berapa? Nah, ini tinggal kita kalikan aja nih. 30 dikali 7,2 sama dengan berapa tuh? Kita kalikan berarti 2 dikali 3 ya. Ini 6, 21, berarti 216. Sedangkan kalau 31 siswa, rata-ratanya kan ini, berarti 31 dikali 7,23 sama dengan, nah ini kalau kita kalikan berarti 7,23 dikali 31 itu 3, 2, 7, 9, 6, 21. Berarti 3, ini 1, 13, 14 ya. Ini 1, ini 2, ini 2. Oke, berarti ada 2 koma. Ini berarti 2, 24,13. Nah, jadi siswa yang baru nilainya berapa? Siswa yang baru berarti kan rata-rata dari ke 31 siswa dikurangi sama yang 30 siswa ya. Berarti 224,13 dikurangi sama 216 gitu. Ini komanya kan udah kelihatan 13 nih. Jadi jawabannya yang ini ya. 24 dikurangi 16 itu kan 8. Oke, berarti selesai ya. Oke, itu tadi 10 soal tentang tes TIU persiapan CPNS tahun 2023. Semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.